share screen CV-nya. Nah, beliau bernama Wahyudin, berasal dari Lebak, Banten, dengan kode pos 42396. Nomor teleponnya 0858 9370 2212. Nah, kalian yang mau sharing sama Kak Wahyudin nih, bisa nih dicatat nomor teleponnya ya. Lalu ada email wahyudinzen873@gmail.com. Lalu ada LinkedIn Wahyudin. Nah, tentang saya fresh graduate yang memiliki ketertarikan di bidang kepenulisan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, analisis, dan hubungan publik. Saya memupuk ketertarikan tersebut dengan aktif di berbagai organisasi dan aktivitas pengembangan diri. Saya detail, pekerja keras, mudah beradaptasi, termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Lalu ada kemampuannya nih, untuk soft skill ada komunikasi yang baik, kerjasama tim, problem solving, inovatif, leadership, responsible, self-management, dan critical thinking. Nah, untuk hard skill ada Microsoft Office, yaitu Word, Excel, dan PPT. Lalu ada data analisis, yaitu SPSS dan DSAASTAT. Lalu ada design by Canva application, dan good at using the laboratory tools, especially laboratory agriculture. Nah, untuk pengalaman nih, yaitu masyarakat ilmuwan dan teknologi Indonesia Klaster Mahasiswa dari Tangerang, Indonesia. Koordinator Bina Wilayah Jabaja, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dari Maret 2022 sampai saat ini. Lalu ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia, yang meliputi asisten laboratorium fisiologi dan bioteknologi tanaman dari Agustus 2019 sampai Mei 2022, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pendidikannya nih ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari 2018 sampai 2022 dengan jurusan S1 Agroekoteknologi dengan IPK 3,86 atau cum laude. Nah, untuk penghargaannya nih yang banyak banget ya. Yang pertama nih ada penerima dana penelitian program kreativitas mahasiswa atau PKM bidang research eksakta yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021. Lalu ada delegasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Provinsi Banten pada program pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata kebangsaan di Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021. Dan masih banyak lagi penghargaan yang didapatkan oleh Kak Wahyudin nih, yang saya nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget ya. Nah, teman-teman, setelah kita baca CV pematerinya yang sangat menarik dan keren ini, sebelumnya saya ingin menyapa UKM yang ada di sini yang sudah menjadi partner kita nih. Halo. Ya, setelah itu kita sapa kali ya pemateri kita kali ini, Kak Wahyudin. Ayo kita panggil sama-sama nih. Halo Kak Wahyudin. Halo, suara saya terdengar? Halo Kak Wahyudin. Dengar, Kak. Alhamdulillah ya, jika terdengar. Nah, sebelumnya nih, Kak Wahyudin kabarnya gimana nih, Kak? Alhamdulillah kabar baik ya. Kalau Kak Mera gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Wahyudin udah makan belum nih? Oh, sudah. Tentu sudah ya. Biar semangat pokoknya teman-teman kalau misalnya belum sarapan. Betul sekali. Ya. Nah, kalau dilihat dari CV tadi nih, kan kelihatan ya banyak banget nih penghargaan Kak Wahyudin. Nah, kira-kira akhir-akhir ini Kak Wahyudin lagi sibuk apa aja nih, Kak? Oke, karena kebetulan saya fresh graduate ya. Saat ini kebetulan lulus di tanggal 24 Juni, jadi 2 bulan lah saya jadi pengangguran begitu ya. Lagi proses mencari kerja ya teman-teman, tapi disibukkan dengan berbagai aktivitas sih. Saya juga masih aktif di organisasi yang saat ini yaitu di Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia begitu. Keren banget nih, keren banget deh.
Nah, Kak Wahidin sendiri nih, siap gak sih untuk mengisi materi di acara open house kali ini? Insya Allah siap ya. Jadi kita sifatnya lebih kepada sharing-sharing ya teman-teman. Jadi bukan intinya saya menggurui begitu ya, tapi coba sedikit saya berbagi pengalaman saya begitu selama di UKM Trust. Jadi lebih kayak diskusi ya, Kak ya? Ya, cuma nanti akan dibantu oleh PPT yang sudah saya buat begitu ya. Nah, soalnya banyak banget nih teman-teman peserta yang kelihatannya sangat menantikan materi dari Kak Wahidin. Nah, baiklah nih, sebelumnya saya sampaikan dulu ya beberapa ketentuan acara inti ini. Nah, selama pemateri menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Lalu kami persilahkan kepada Kak Wahidin untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Kak. Oke, bismillah, cek. Terdengar ya suara saya, Mira? Iya, terdengar, Kak. Oke, baik. Bismillah ya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tentunya telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita ya teman-teman. Di antaranya itu nikmat sehat walafiat. Karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap maya, meskipun memang dalam kondisi virtual meeting begitu ya teman-teman, tapi tidak mengurangi esensi daripada pertemuan kita hari ini gitu. Selain pada kegiatan open house, ini juga merupakan ajang silaturahmi gitu. Karena rasa-rasanya cukup lama juga begitu ya teman-teman saya tidak menyapa adik-adik di UKM Trust begitu, dan alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan untuk coba sedikit sharing pengalaman selama saya menjalani aktivitas organisasi di UKM Trust begitu ya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ria Sudiana MSI selaku pembina UKM Trust yang memang sudah keluar Zoom meeting begitu ya karena ada aktivitas lainnya. Beliau guru kita, teman-teman yang selalu membersamai kita di tengah-tengah aktivitas kita. Kemudian juga yang saya hormati Kak Melati ya, Kak Erli Melati selaku pembicara kedua nanti yang akan sedikit sharing juga kepada teman-teman. Kemudian jika memang ada kakak-kakak alumni yang hadir pada room meeting ini juga salam hormat begitu ya. Mohon izin kakak-kakak alumni untuk saya melanjutkan perjuangan sebelumnya begitu ya. Saya sedikit sharing nanti kepada adik-adik semua dan tentunya kepada rekan-rekan semua mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan saya yakin bahwa kalian yang hadir di sini adalah kaum intelektual yang memiliki cita besar begitu untuk bagaimana kalian mengembangkan diri kalian agar bisa menjadi generasi berprestasi begitu ya tentunya. Sebelum lebih lanjut, saya juga akan memberikan disclaimer begitu ya. Apa yang saya sampaikan pagi hari ini itu based on experience saya selama saya menjadi anggota ataupun pengurus di UKM Trust. Jadi mohon untuk diinterupsi juga jika memang ada kekeliruan berpikir dan sejenisnya begitu ya teman-teman. Oke, untuk membantu penyampaian materi saya pada hari ini gitu ya, pada pagi hari ini mohon dibantu ya kepada teman-teman operator untuk menampilkan slide PPT saya. Sebelumnya punten banget ya teman-teman, saya tidak bisa join menggunakan laptop ataupun notebook karena kebetulan kurang pro begitu ya. Kurang mendukung laptop saya. Jadi semoga tidak mengurangi esensi daripada pertemuan kita pagi hari ini, dan apa yang saya sampaikan ini semoga bisa diserap dengan baik kepada teman-teman semua gitu ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Mengawali pembicaraan saya pada hari ini, untuk beberapa menit ke depan, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan besar begitu ya teman-teman, yaitu mengenai bisakah kita menjadi generasi berprestasi melalui UKM Trust. Silakan teman-teman, saya minta responnya kepada seluruh peserta yang ada di Zoom meeting ini begitu ya, untuk memberikan respon di room chat. Jawabannya ada dua, bisa atau tidak begitu ya. Silakan bisa direspon ya, apakah bisa nih kita menjadi generasi berprestasi melalui UKM Trust begitu ya. Yuk, saya menunggu ya beberapa waktu. Oke, bisa katanya juga. Yang lainnya? Bisa ya. Oke, yang lainnya coba. Oke, bisa ya. Oh, bisa dong begitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman yang masih respon. Oke, benar. Nggak ada yang nggak bisa ya kalau kita benar berikhtiar. Dan saya pun akan mengajukan sebuah jawaban besar, sangat-sangat bisa begitu ya.
ketika kita punya harapan besar untuk menjadi generasi berprestasi, dan saya rasa bahwa UKM Trust merupakan salah satu unit kegiatan yang ada di Untirta yang bisa menunjang harapan kita semua gitu. Maka saya katakan bahwa sangat bisa kita menjadi generasi berprestasi. Apakah iya gitu? Maka akan saya coba kupas tuntas di slide-slide berikutnya begitu ya. Minta di next. Oke, secara garis besar akan ada 4 topik pembahasan begitu ya teman-teman. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal trust lebih luas begitu ya. Dari tadi sebenarnya sudah disampaikan gitu ya. Sudah ada video video profil dari UKM Trust, teman-teman pasti sudah paham trust itu seperti apa. Nanti saya mau coba sedikit menjelaskan dari sudut pandang saya. Kemudian juga terkait bagaimana sih kita mengembangkan minat kita bersama UKM Trust, lalu benefit apa aja sih sebenarnya yang didapatkan selama kita gabung bersama Trust, dan juga tentunya ada kelebihan apa yang dimiliki oleh UKM Trust sehingga mampu menunjang karir kita ke depannya. Bisa di next ya, punten. Oke, teman-teman. Ini ya, Trust ini kan tentunya teman-teman tahu bahwa Trust ini kepanjangan dari Tirtayasa Research and Academic Society begitu ya. Ketika kita membahas gitu, ketika saya membahas semua tentang Trust, itu adalah it's my dream gitu ya teman-teman. Itu adalah mimpi saya. Kenapa sih bisa dikatakan itu adalah mimpi saya? Karena saya rasa bahwa apa yang ada di Trust gitu, apa yang diberikan oleh Trust, itu adalah mimpi yang saya harapkan gitu. Maksudnya adalah saya punya mimpi bahwa saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi misalnya. Saya ingin ikut kompetisi, saya ingin mengelilingi Indonesia melalui kompetisi-kompetisi karya ilmiah begitu. Itu adalah mimpi-mimpi saya, dan di Trust itu ada semua begitu teman-teman. Trust mewujudkan mimpi saya begitu. Makanya kenapa saya katakan bahwa apa yang ada, apapun itu semua yang tentang Trust itu adalah mimpi saya begitu ya teman-teman. Nah, secara filosofis begitu ya teman-teman, definisi sederhananya bahwa UKM Trust ini merupakan salah satu unit kegiatan yang memang fokusnya itu di bidang research ataupun penelitian dan juga penalaran. Tapi apakah iya hanya berfokus pada bidang penelitian saja? Oh, tentu tidak gitu ya teman-teman. Banyak banget Trust menyediakan berbagai fasilitas, tapi memang fokus utamanya adalah penelitian dan juga penalaran. Tetapi teman-teman juga akan belajar mengenai berwirausaha, kemudian juga desain begitu ya, public speaking. Nah, itu adalah muatan-muatan yang nanti dipelajari di Trust. Tapi memang secara garis besar, Trust ini fokus di bidang penelitian dan juga penalaran. Kalau kita sedikit melihat histori daripada UKM Trust, Trust ini berdiri tahun ini ya teman-teman, tahun 2005 di bulan Desember tanggal 20. Kalau kita menghitung tahun ini tahun 2022, kalau saya tidak salah hitung begitu ya, akan menginjak usia 17 tahun begitu ya teman-teman. Sekarang kan 2022 dan dia 2025. Untuk dikoreksi jika memang salah. Berarti itu artinya bahwa Trust sudah berdiri sejak hampir 17 tahun di kampus kita begitu. Perjalanan sampai dengan tahun ini, tahun 2022 tentu tidak akan hadir sampai dengan hari ini jika tidak ada peran pendahulu begitu ya teman-teman. Saya menjadi bagian daripada keluarga besar UKM Trust ini juga adalah bagian dari pendahulu-pendahulu yang merintis, mengusulkan sebuah wadah untuk bagaimana mengembangkan minat kita di bidang penelitian. Karena sejatinya bahwa secara umum alasan kenapa didirikannya Trust ini karena berlatar belakang begitu, beranjak dari keresahan mahasiswa atas atas penelitian-penelitian yang ada di Untirta begitu ya teman-teman. Karena menjadi mahasiswa itu lingkup kita itu selalu dihadapkan dengan penelitian. Bahkan nanti ketika teman-teman mau lulus dari kampus ini, mau menyandang gelar sarjana, itu teman-teman akan dihadapkan dengan penelitian begitu ya. Harus mengerjakan skripsi, kemudian juga harus mengerjakan yang ada laporan praktikum, harus mengerjakan makalah, begitu. Semua yang ada di aktivitas begitu ya teman-teman. Maka saya rasa bahwa ketika teman-teman gabung di Trust tidak salah gitu. Itu akan membantu teman-teman memudahkan teman-teman dalam rangka menyelesaikan itu semua begitu ya. Karena nanti akan saya jelaskan di benefit ya, lebih jelasnya saya akan jelaskan di benefit nanti gitu ya teman-teman. Jadi secara singkat bahwa sejarah Trust itu seperti itu ya teman-teman. Semoga ini awalan untuk teman-teman mengenal Trust lebih luas begitu. Karena nanti untuk lebih dalamnya lagi itu nanti di pengkaderan selanjutnya begitu ya. Bisa di next ya. Oke. Akan ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih gitu
kita mengembangkan karir sepertinya yang ditampilin itu ada PPT yang sebelumnya ya, tapi tidak apa-apa ya teman-teman, karena ada kekeliruan penulisan begitu ya. Terus saya kirim kembali PPT yang barunya tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa paham sendiri di mana letak kekeliruannya. Oke, jadi, ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih kita mengembangkan minat kita begitu ya? Karena, tentunya ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru itu beranjak dari atau berangkat dari sebuah minat begitu ya. Teman-teman ketika dihadapkan dengan aktivitas kampus begitu, karena kan teman-teman saat ini mengalami proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa begitu ya, bukan lagi siswa. Nah, teman-teman dihadapkan dengan banyak pilihan. Jadi pada saat teman-teman melakukan UKM PES itu ada banyak organisasi kan tentunya begitu ya. Ada banyak organisasi baik itu UKM Trust, Pramuka, AKMI, dan lain sebagainya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Atau bahkan ada organisasi-organisasi eksternal begitu ya. Nah, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan begitu. Dan kita bingung gitu ya. Kita mau milih yang mana sih gitu. Maka yang harus kalian lakukan adalah kembali kepada diri kalian, apa sih sebenarnya minat saya, apa sih passion saya gitu, apa sih yang mampu menunjang karir saya ke depannya begitu. Maka ini sangat penting untuk kita lakukan begitu. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru, maka untuk bagaimana teman-teman mengembangkan minat itu, kalian harus menemukan tempat terbaik menurut versi kalian, begitu ya. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, kalian kan dihadapkan dengan berbagai situasi. Ada banyak organisasi ini pilihan. Saya mau ini, begitu kan. Nah, karena kalian punya minat di bidang kepenulisan, di bidang desain, di bidang public speaking, maka tidak salah ketika teman-teman memilih tempat itu adalah UKM Trust begitu. Karena saya rasa bahwa UKM Trust tempat terbaik buat mengembangkan minat teman-teman yang tadi kaitannya dengan kepenulisan, penelitian, desain dan sebagainya begitu ya. Karena teman-teman harus menentukan tuh tempat terbaik menurut versi teman-teman. Karena apa? Karena ini menunjang karir teman ke depannya begitu. Jadi jangan salah langkah dan juga jangan salah tempat. Jangan juga ikut-ikutan teman gitu. Ah, teman saya dia gabung di Trust karena saya bingung gitu ya. Mau ikut apa? Saya ikut gitu, ikut gabung di Trust. Nah, itu jangan gitu, teman-teman. Karena nanti kalian akan nyesal sendiri gitu. Kalian akan ngerasa nggak nyaman, lingkungannya itu kurang sesuai dengan keinginan kalian, maka yang ada nanti kalian berhenti. Kalian ikut organisasi itu enggak, malah nanti berhenti di tengah jalan. Jadi kalian harus benar-benar coba introspeksi diri, coba tanya ke diri kalian, saya ini minatnya di bidang apa sih gitu. Karena yang tahu minat kalian itu adalah diri kalian sendiri gitu kan. Nah, setelah itu kalian tentukanlah tempat terbaik untuk bagaimana kalian bisa mengembangkan minat itu. Nah, kemudian setelah kalian menemukan tempat terbaik menurut versi kalian, kalian akan dihadapkan dengan sebuah pertanyaan besar. Biasanya pada saat proses pengkaderan, kalian ini nanti masuk Trust akan ada pertanyaan, tujuan kamu masuk Trust ini apa sih? Biasanya gitu ya. Biasanya kayak gitu, tujuan kalian masuk Trust itu apa sih? Biasanya, nah makanya kalian harus membuat goals, harus menyusun rencana ke depannya, harus menyusun tujuan kalian gabung di organisasi itu apa, begitu. Gabung di Trust itu apa? Bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, contoh kasus, case-nya gini, saya ikut di tahun pertama akan jadi anggota magangers di Trust misalnya. Kemudian di tahun kedua saya akan jadi staf HRD, staf riset, staf fundraising misalnya gitu. Kemudian selama saya jadi staf, saya ingin ikut kompetisi internasional begitu. Di mana. Terus saya juga ingin coba melatih kemampuan saya di bidang desain. Itu adalah sebuah rencana gitu ya. Life planning kalian dan dikemas dalam bentuk tujuan kalian ketika kalian ada di wadah yang memang mampu mengembangkan minat kalian begitu. Itu penting banget gitu ya untuk teman-teman lakukan dalam hal kalian nanti bisa tahu arahnya kemana. Nah, setelah kalian menentukan goals atau tujuan, maka langkah berikutnya adalah kalian harus beradaptasi dan juga menyusun strategi. Maksudnya adalah tidak semua orang langsung nyaman dengan tempat gitu ya teman-teman, dengan tempat baru gitu. Tidak semua orang yang masuk ke Trust itu langsung nyaman dengan Trust gitu. Kalian akan melihat orang-orangnya seperti apa, kalian juga akan melihat organisasi ini berjalan seperti apa, apakah dia malah mengganggu aktivitas perkuliahan kalian gitu. Kalian akan menyesuaikan, kalian akan beradaptasi. Dan jujur gitu ya teman-teman, sepengalaman saya selama saya gabung di Trust ini tidak pernah membebani kita dan juga mengganggu aktivitas jadwal perkuliahan kita. Malah ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan,
kalian misalnya jadi panitia nih di trust, kemudian kalian ada tugas yang memang benar-benar deadline banget yang harus dikerjakan. Maka trust itu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyelesaikan akademik kalian dulu gitu. Baru setelah itu ke trust gitu. Nah, itu saya rasakan iklim-iklim yang seperti itu tuh yang membuat saya nyaman gitu kan, berada di trust selama 4 tahun saya ada di trust gitu kan. Itu nyaman banget saya ada di trust. Makanya kenapa betah sampai lulus ada di trust gitu ya, teman-teman. Makanya kalian harus beradaptasi. Kemudian sambilan kalian beradaptasi, kalian juga harus menyusun strategi. Menyusun strategi dalam rangka mewujudkan tujuan kalian. Kalian kan punya misalnya gini, ada pertanyaan gini kan dari kakak trustnya misalnya, "Kamu masuk trust apa?" "Saya ingin melatih kemampuan saya di bidang kepenulisan, Kak," gitu. Nah, maka strategi kalian adalah kalian harus ikut nih, apa namanya, ikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM Trust, misalnya coaching klinik, atau misalnya kelas riset untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian dan juga kepenulisan. Maka semua itu harus kalian lakukan, harus ada tahap action. Action itu adalah tindakan begitu ya. Percuma kalian misalnya menentukan goals, kemudian juga menyusun strategi kalau tidak ada tindakan. Contoh kasusnya ini umum terjadi gitu ya. Saya misalnya menginterview anak-anak yang mau gabung di Trust misalnya. Saya tanya, "Kamu masuk Trust untuk apa?" "Saya ingin belajar menulis, Kak," gitu. Karena saya belum punya kemampuan di bidang menulis, saya ingin belajar menulis begitu, Kak. "Oke, baik. Ini tempat yang cocok untuk tujuan kamu," gitu. Maka kami menyediakan fasilitas melalui kelas riset. Tapi misalnya pada saat kakak-kakak Trust ini menyediakan kelas riset, teman-teman nggak pada ikut gitu ya. Nggak hadir nih di kelas riset ataupun di kegiatan apapun yang diadakan oleh Trust, kan percuma gitu. Nggak ada aksi, nggak ada tindakan gitu. Jadi percuma tuh strategi maupun tujuan yang kalian bangun itu nggak akan terwujud jika nggak ada tindakan gitu. Maka semuanya harus dibarengi dengan teman gitu. Adapun hasil akhirnya kita serahkan kepada yang kuasa dan juga hasil akhir itu sesuai dengan tindakan kita begitu. Maka setelah semua tahapan itu teman-teman lakukan, kalian ada berada di puncak akhir. Gitu. Sampai-sampai kalian mengatakan bahwa yes, aku bisa dan saya bisa menyelesaikan ini semua gitu kan. Nah, itu ada di tahap akhir. Maksudnya tahap akhir ini bukan hanya kalian berhenti, tidak. Tahap akhir ini kalian sampai-sampai kalian mengatakan bahwa oh alhamdulillah saya bisa menulis gitu. Oh alhamdulillah saya bisa ikut lomba gitu. Itu tahap akhirnya karena yang kalian bangun tadi tujuan dari awal kalian bangun, kemudian kalian ikut kelas riset untuk melatih kemampuan kalian, mewujudkan tujuan kalian, kemudian sampai pada puncak kalian ikut kompetisi, kalian terlatih berbicara di depan umum begitu. Nah, itu adalah sebuah tahap akhir gitu dari pencapaian-pencapaian yang memang sudah kalian susun sebelumnya begitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Kalau misalnya terlalu kecepatan mohon diinterupsi ya, karena saya itu tipe orang yang memang kalau lagi presentasi itu terlalu kecepatan gitu. Jadi mohon diinterupsi di room chat biar nanti saya bisa menyesuaikan juga, oke? Bisa di next ya. Oke, ini adalah perjalanan saya. Oke, saya akan sedikit sharing kepada teman-teman perjalanan saya mengarungi kehidupan begitu ya, menyelami kehidupan saya selama saya berada di Trust ini. Dari tahun berapa sih saya gabung di Trust sampai saya alhamdulillah jadi alumni gitu ya teman-teman. Saya akan sedikit sharing perjalanan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tahun 2018 saya seperti teman-teman semua menjadi mahasiswa baru gitu ya, mahasiswa baru Pentirta. Kebetulan waktu itu saya terpilih masuk jalur SNMPTN. Nah, saya tahun 2018 dan juga saya mengalami fase seperti teman-teman. Saya mengalami fase di mana saya mengikuti kegiatan UKM PES begitu ya. UKM PES nih. Di tahun 2018 saya sama ikut di UKM PES dan saya tahu betul banget UKM PES di tahun 2018 itu pas saya Trust itu stand-nya itu ada di lapangan basket Untirta Pakupatan. Nah, waktu itu kebetulan yang menjelaskan Trust itu bla 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 blanya itu adalah ketua umum pada saat itu kabinet buku Bang Jul. Tetapi yang saya lakukan ya teman-teman, yang saya lakukan waktu itu saya tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh kakak-kakak Trust waktu itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya dari awal sampai akhir itu melihat pajangan piala-piala yang ada di meja Trust gitu ya teman-teman. Baik itu piala lomba KTI, PKM, kemudian juga bisnis land gitu dan lain sebagainya gitu. Saya tuh tertarik karena saya bisa nggak ya dapat piala itu gitu ya. Saya bisa nggak ya punya pengalaman kayak kakak-kakak itu gitu. Makanya dari situ saya langsung memutuskan oh kayaknya Trust tempat terbaik deh menurut saya gitu. Karena saya punya passion di bidang
saya punya minat gitu ya. Saya punya minat di bidang kepenulisan. Saya ingin ngembangin nih kepenulisan saya gitu. Karena menurut saya ketika saya gabung di Trust juga akan melatih kemampuan saya menulis. Dan alhamdulillah ya teman-teman, lulus tepat waktu ini gitu, alhamdulillah saya diberikan kemudahan lulus tepat waktu itu salah satunya adalah kemudahan dalam menulis skripsi. Saya belajar banyak hal di Trust gitu tentang bagaimana saya menulis, menyusun metode itu seperti apa gitu di Trust, dan alhamdulillah itu ada hal yang didapatkan. Contohnya adalah bisa lulus tepat waktu misalnya gitu. Karena yang menentukan kelulusan juga salah satunya adalah skripsi kita, selesai atau tidak gitu kan, begitu. Nah, kemudian beranjak di tahun 2000, waktu itu saya gabung di Trust, kemudian karena akhir tahun ya, mau menjelang akhir tahun, kemudian di tahun 2019 itu ada open recruitment untuk menjadi staff, begitu ya. Nah, saya gabung menjadi staff fundraising. Kenapa sih saya gabung menjadi staff fundraising? Sebagai mahasiswa yang notabene-nya adalah saya salah satu penerima manfaat beasiswa, begitu ya. Yang mana beasiswa itu tidak datangnya itu kepada saya itu tidak tiap bulan, begitu ya teman-teman. Dan saya berpikiran, saya takut suatu masa saya akan ada masalah finansial, begitu. Karena kan menjadi mahasiswa ngekos dan sebagainya itu kita harus bisa mengelola keuangan gitu. Nah, saya ikut fundraising karena fundraising ini memberikan kesempatan untuk kita berwirausaha. Jadi misalnya Trust ini menyediakan berbagai macam produk. Jadi kita bisa menjual produk-produk itu dengan ada beberapa keuntungan kita yang kita dapatkan gitu. Makanya kenapa saya gabung di fundraising karena untuk melatih jiwa kewirausahaan begitu. Karena kita kan untuk mengumpulkan dana dan sebagainya gitu kan. Makanya saya gabung di staff fundraising, tetapi di tahun 2019 saya tidak terlalu aktif gitu ya teman-teman. Saya ngerasa bersalah banget itu. Saya ngerasa bahwa saya tidak layak untuk mendapatkan surat aktif ketika saya mau daftar ini gitu. Karena pada saat itu saya tidak terlalu aktif karena apa? Karena di tahun 2019 itu saya juga gabung di HMJ, kemudian juga saya gabung di organisasi lain banyak banget gitu. Tapi qadar Allah teman-teman, ternyata akhir tahun 2019 saya dikabari nih oleh kakak-kakak steering committee tahun 2019 itu bahwa saya menjadi salah satu orang yang terpilih gitu menjadi kandidat untuk menjadi ketua umum. Nah jujur saya nggak ada kepikiran ke sana gitu karena saya termasuk ketua muda gitu. Harusnya itu kan yang menjadi ketua itu adalah saya kan angkatan 2018, harusnya yang menjadi ketua di tahun 2020 itu adalah kakak tingkat angkatan 2017 harusnya begitu. Tapi tidak mengurangi tidak mutlak itu aturannya. Kalau misalnya angkatan 2018 punya kemampuan lebih ya nggak apa-apa, it's okay gitu untuk menjadi ketua. Nah, berkat banyak bantuan berbagai pihak, support kepada orang tua gitu ya, dari kedua orang tua saya, maka alhamdulillah akhirnya saya memutuskan untuk menjadi ketua di tahun 2020 dengan banyak drama banget teman-teman gitu. Karena 3 bulan pertama kita offline. Tiba-tiba di bulan Maret ada pemberitaan bahwa semua aktivitas perkuliahan harus dilaksanakan secara online begitu. Masa transisi itu kan masa transisi yang cukup rumit banget karena kita harus mikir gimana caranya kita melaksanakan kegiatan dilaksanakan secara online. Tapi alhamdulillah pada akhirnya saya bisa menuntaskan misi besar saya gitu bersama sayap-sayap yang cukup luar biasa di kabinet Jenius begitu ya. Alhamdulillah saya mampu menahkodai kapal saya gitu sampai pada puncaknya dan saya selesai kepemimpinan. Kemudian di tahun 2021 saya menjadi sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi UKM Trust. Kemudian di tahun 2022 alhamdulillah saya sah menjadi alumni Trust begitu ya teman-teman. Alhamdulillah dan banyak terima kasih dan juga bersyukur karena Trust membantu kelancaran saya untuk menuntaskan pendidikan saya dengan banyak pengalaman yang saya dapatkan di UKM Trust. Ini ada sedikit beberapa dokumentasi ya, bisa di next. Oke, ini dokumentasi waktu saya. Yang pertama itu dokumentasi saya waktu USC ya. Teman-teman nanti akan ikut USC itu seru banget teman-teman pokoknya mah. Jadi offline nih, offline harus seru soalnya. Itu waktu jadi USC pertama saya tahun 2016. Terus ada dokumentasi waktu itu Milad Trust. Kemudian ada waktu saya dinobatkan gitu ya, disahkan menjadi ketua waktu itu. Kemudian ini adalah dokumentasi
pada saat itu adalah dokumentasi kepemimpinan saya offline, kegiatan offline pertama coaching klinik, dan setelah itu kegiatannya online, teman-teman, gitu ya. Ada banyak sebenarnya dokumentasi yang tidak bisa saya tampilkan di sini, tapi saya yakin dan saya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Trust banyak banyak banget aktivitas yang Trust berikan gitu, dan saya merasa bahagia karena punya kerabat-kerabat atau punya teman-teman yang saling mengerti satu sama lain, kekeluargaannya kental banget di Trust gitu ya. Oke, bisa di next. Oke, nah kita akan berbicara mengenai benefit gitu ya. Keuntungan apa aja sih sebenarnya yang akan teman-teman dapatkan begitu ya. Keuntungan apa saja yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman join bersama Trust begitu. Nah, yang saya tampilkan di sini itu hanya sebagian ya, teman-teman. Sebenarnya banyak banget keuntungan tuh. Tapi ini yang saya rasakan. Ini beberapa yang saya rasakan. Yang pertama adalah kesempatan berkompetisi. Baik regional, nasional, bahkan internasional begitu. Nah, teman-teman yang punya ambisi ataupun punya keinginan untuk coba mengelilingi, mengenal Indonesia lebih luas, bahkan dunia lebih luas, maka Trust adalah tempat yang cocok begitu ya, yang tepat untuk teman-teman pilih gitu. Karena Trust memberikan kesempatan kepada kita untuk berkompetisi. Salah satunya adalah kompetisi lomba karya tulis ilmiah, begitu ya. Nah, di lomba karya tulis ilmiah itu, kalau misalnya teman-teman lombanya ikut yang diadakan oleh teman-teman UKM yang ada di Mataram atau yang ada di Sumatera gitu. Nanti teman-teman akan berangkat terbang gitu. Kalau kegiatannya offline ya, teman-teman akan berangkat ke Sumatera, teman-teman akan berangkat ke Lombok misalnya, tergantung tempatnya di mana gitu ya. Nah, Trust memberikan kesempatan kepada kita untuk berkompetisi. Mulai dari kita dibina untuk gimana nih cara menulis yang baik, gimana sih cara mengembangkan ide gitu, gimana sih cara presentasi yang baik, gimana sih cara menaklukkan juri agar kita bisa menjadi juara gitu. Terus ada kakak-kakak yang membina kita gitu. Kita bertanya aja kepada mereka, nanti mereka ngebina kita sendiri gitu kan. Makanya saya berani mengatakan bahwa Trust banyak memberikan kesempatan berkompetisi atau kompetisi debat misalnya, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, itu juga baik level regional, nasional, bahkan internasional. Kalau saya pribadi sebenarnya belum sampai ke ranah internasional ya. Tapi kalau teman-teman punya keinginan untuk lomba di tingkat internasional itu ayo banget gitu. Terus mendukung banget, kita bantu dan bantu gitu ya untuk teman-teman bagaimana teman-teman mewujudkan keinginan itu. Lalu mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman. Kak, selama kakak ikut lomba gitu ya, terus pernah terbang, saya kebetulan pernah terbang ke Bangka Belitung begitu ya. Waktu itu apakah itu biaya sendiri begitu ya? Pasti ada pertanyaan yang seperti itu. Karena kita sebagai mahasiswa pasti memikirkan biaya ya. Saya akan mengatakan bahwa itu gratis, teman-teman. Jadi selama kita menjadi mahasiswa, ayolah kita manfaatkan gitu ya. Manfaatkan keuntungan-keuntungan ini begitu ya. Dengan lomba itu terbang ke sana kemari itu kita bisa memaksimalkan biaya yang ada baik itu dari sponsorship maupun dari kampus. Ketika kalian mengajukan dana ke kampus, kalian akan ditanya, kamu atas nama organisasi apa? Nah, dengan lantang saya mengatakan bahwa saya atas nama organisasi UKM Trust, begitu kan. Maka alhamdulillah waktu itu di ACC dan saya bisa terbang ke Bangka Belitung bersama tim, begitu. Dan banyak lain. Terus kemudian benefit lainnya meningkatkan kemampuan. Jadi kalau teman-teman yang belum, misalnya ada pertanyaan apakah ikut Trust ini yang udah punya kemampuan di bidang kepenulisan? Oh, tentu tidak ya, teman-teman, tidak. Jadi kalian yang belum punya kemampuan di bidang kepenulisan, public speaking, desain, berwirausaha dan sejenisnya, itu bisa banget gabung di Trust karena Trust mampu memberikan keuntungan yaitu untuk meningkatkan kemampuan di bidang kepenulisan khususnya, kemudian research and development begitu ya teman-teman, desain, public speaking dan lain sebagainya, itu banyak banget begitu. Kemudian juga kesempatan meneliti. Nah, ini nih penting banget teman-teman, kesempatan meneliti, baik itu meneliti dengan dosen maupun dengan lembaga BRIN atau lembaga pemerintahan setempat. Kalau biasanya banyaknya dosen sih teman-teman ya. Banyaknya itu dosen. Karena apa? Biasanya dosen ini banyak proyek penelitian dan mereka butuh mahasiswa untuk melakukan penelitian tersebut gitu. Dan biasanya yang dicari itu adalah anak-anak Trust gitu. Karena dia tahu bahwa anak Trust punya basic di bidang kepenelitian begitu. Nah, berbicara mengenai proyek penelitian, alhamdulillah penelitian saya pun tugas akhir saya itu adalah proyek dosen begitu, teman-teman. Jadi saya ikut proyekan bareng dosen begitu. Apa sih Kak keuntungannya? Keuntungannya adalah yang pertama,
kalian akan apa namanya, disemangatin, digojlok gitu ya. Ayo ayo kamu kerjakan, ayo kamu selesaikan skripsi kamu agar kamu bisa lulus tepat waktu gitu. Itu keuntungan yang paling paling luar biasa. Di saat orang lain, mahasiswa lain susah untuk menemui dosen, saya ditawari, "Ayo bimbingan. Kamu tunggu ya, nanti kita bimbingan," begitu. Nah, itu kan kesempatan langka banget. Yang kedua adalah terkait dana penelitian, teman-teman. Karena kebetulan penelitian saya basic-nya adalah ke bioteknologi, dan kalau saya mau, melakukan penelitian ini butuh dana sekitar 5 juta lebih, saya sebagai mahasiswa akhir, beasiswa sudah selesai, saya nggak punya nih dana sebesar itu. Maka alhamdulillah, saya didanai gitu, saya mendapatkan dana tuh. Jadi penelitian saya udah mah gratis gitu ya, udah mah dibina terus sama dosen dan alhamdulillah bisa menyelesaikan penelitian gitu ya, teman-teman. Jadi ini kesempatan yang begitu luar biasa menurut saya. Manfaat yang luar biasa gitu. Nah, kemudian juga relasi, baik itu akademisi, praktisi, kemudian juga peneliti gitu. Yang saya rasakan sih ya, teman-teman, relasi itu teman-teman mahasiswa di Indonesia, di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman lomba nih, nanti kan ada peserta-peserta dari kampus lain. Jadi teman-teman bisa bisa saling save nomor gitu kan. Jadi kalian alhamdulillah sampai saat ini saya berhubungan baik dengan teman-teman lomba saya waktu itu ya dari berbagai kampus gitu. Jadi alhamdulillah jalinan komunikasi sampai saat ini bisa juga itu relasi yang begitu besar begitu ya teman-teman. Atau juga relasinya juga nih ya atau relasi lainnya kita bisa ini kenal dengan ilmuwan-ilmuwan. Ini jujur ya, ini saya cerita aja. Saya kan sekarang gabung di Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia. Jadi Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia ini adalah pendiri-pendiri terdahulunya itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka di Indonesia begitu. Jadi mereka yang menciptakan berbagai macam teknologi sensor, kemudian alat-alat yang membantu untuk apa namanya membantu untuk mengurangi cancer dan lain sebagainya gitu. Nah, saya gabung di MIPI. Jadi berkat Trust ini saya bergabung di Trust, kemudian saya kenal MIPI dan saya punya basic di UKM Trust, kemudian saya gabung tuh terima begitu. Lalu relasi lainnya begitu banyak banget. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Oke, ini ada beberapa dokumentasi ya teman-teman. Ini dokumentasi pertama saya waktu itu kompetisi di Malang begitu ya di Universitas Brawijaya. Kemudian ini ada waktu saya mengikuti PKP 2, saya di-review oleh profesor-profesor di Indonesia gitu ya. PKM itu ajang kompetisi nasional yang tarafnya udah internasional ya teman-teman. Jadi dia bergengsi banget gitu. Karena kita dapat dana penelitian. Kemudian ini waktu saya di Bangka Belitung. Kemudian ini saya sama teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya. Waktu itu di Jambi saya ikut KKN kebangsaan dan itu berkat Trust gitu ya. Karena saya melampirkan surat organisasi dari Trust dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu di antara 5 delegasi dari kampus yang dikirim ke Jambi waktu itu. Kemudian ini waktu saya ketemu dengan teman-teman di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat di Perpusnas waktu itu untuk melakukan temu wilayah gitu. Dan saya ketemu dengan para intelektual muda dari seluruh kampus yang punya minat di bidang penelitian. Oke, selanjutnya ini kayaknya slide ini ya. Oke, kelebihan begitu ya teman-teman. Kelebihan di Trust itu kita belajar banyak hal ya teman-teman. Di Trust ini kita belajar banyak hal gitu. Karena 90% Trust ini banyak memberikan kesempatan. Kesempatan apa aja sih? Kesempatan untuk terus belajar, kesempatan berorganisasi, kesempatan berwirausaha, kesempatan menjadi kepanitiaan skala nasional. Kapan lagi coba teman-teman punya pengalaman kepanitiaan skala nasional? Saat ini teman-teman Trust lagi riuh kan, lagi ngurus Trust-Sival itu program kerja skala nasional. Jadi panitia nasional itu luar biasa banget. Jadi bisa dimasukin ke CV kalian nanti. Jadi bisa nambah bobot CV kalian ketika kalian mau ngelamar kerja atau melanjutkan studi kalian begitu. Lalu kesempatan lainnya itu kesempatan lainnya itu adalah mengenal Indonesia dan dunia lebih luas gitu. Kalau saya baru beberapa wilayah di Indonesia sih berkat Trust gitu ya. Beberapa wilayah di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan juga Sumatera, belum ke timur. Tapi kakak-kakak Trust sebelumnya itu ada yang udah sampai ke internasional ya, apalagi ketua UKM Trust tahun 2014. Itu sekarang dia jadi peneliti di BRIN, dia juga mendapatkan beasiswa lanjut studi waktu itu di UI kalau tidak salah. Kemudian selama di Trust dia punya pengalaman ke luar negeri, bahkan ke luar negeri gitu ya teman-teman. Oke, sepertinya ini slide terakhir deh.
Coba di next. Oke. Nah, ini ya teman-teman, terima kasih begitu. Dan pesan saya, ayo jadilah Trust Muda, bersama Biru kita mendunia begitu ya. Oke, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Wahyudin atas materi yang sangat menarik sekali ya. Nah, sekarang kita langsung mulai sesi tanya jawab nih. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Nah, baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi. Boleh yang ya boleh dari ilkom_omai. Boleh silakan on cam dan unmute. Baik Kak, suaranya kedengeran nggak? Terdengar. Ya, sebelumnya tanpa salam ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemarudin dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nih Kak, buat UKM sendiri nanti kan bakal ada open recruitment ya. Nah itu misalnya kalau kita daftar itu otomatis langsung bisa gabung atau nanti ada seleksi dulu gitu atau apa gitu. Ya baik, itu aja Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Kak Wahyudin boleh langsung dijawab atau ditampung dulu? Kayaknya langsung dijawab aja ya biar enak. Oke, baik. Silahkan. Iya, teman-teman. Jadi kalau masalah untuk open recruitment nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh teman-teman panitia. Cuma gini, ini kan open house. Open house ini adalah membuka kesempatan kepada teman-teman untuk mendapatkan tiket gitu ya. Tiket sebelum teman-teman jadi bagian dari anak trust begitu. Nah, ada banyak tahapannya gitu teman-teman. Mulai dari teman-teman nanti mengikuti open recruitment mulai dari pengisian link misalnya gitu. Terus juga nanti teman-teman akan diwawancarai begitu ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman menjadi anggota nih. Jadi tahun pertama itu teman-teman akan menjadi anggota magangers namanya. Sampai nanti ada tahap proses ketika berganti kepengurusan, kemudian akan ada open recruitment untuk menjadi staff begitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah saya bakal diterima gitu ya. Terus juga apakah saya dapat kursi nih misalnya gitu. Kalau teman-teman mengikuti mengikuti tahapan rekrutmen dari awal sampai dengan akhir, oh jelas teman-teman pasti menjadi bagian dari UKM Trust itu karena Trust memberikan wadah untuk teman-teman gabung bersama Trust gitu. Oh, saya rasa bahwa Trust keterlaluan kalau tidak menerima kalian yang ingin benar-benar belajar gitu ya. Makanya kalian ayo tertib ikuti aturan yang ada, kemudian sampai menjadi bagian dari keluarga besar UKM Trust begitu. Begitu ya. Ya Kak, makasih Kak jawabannya. Menjawab sekali. Baik, terima kasih untuk Kak Omai. Nah, ada lagi kan nih yang mau bertanya, yang masih penasaran sama materi yang barusan dipaparin oleh Kak Wahyudin. Silakan raise hand atau chat di kolom komentar ya. Saya juga mau mohon maaf ya teman-teman kalau selama menyampaikan materi kurang begitu dipahami begitu ya. Punten banget ya. Jadi semoga bisa dimaklumi oleh teman-teman semua begitu ya. Jadi yang mau bertanya sok silahkan. Kesempatannya begitu untuk kita sharing mangga gitu. Ataupun bahkan teman-teman mau sharing-sharing juga ayo. Saya welcome banget gitu dan senang gitu rasanya kalau ada teman-teman yang mau sharing seputar apapun itu ya. Nah, ada yang nanya lagi nih Kak dari Pendidikan Biologi, Naila. Boleh silakan di-unmute. Oke, sebelumnya izin masuk tanpa salam ya Kak. Perkenalkan, nama saya Naila Fatima dari Pendidikan Biologi. Kak, boleh nggak sharing-sharing tentang persiapan Kakak, kayak mempersiapkan lomba atau saat penelitian bersama dosen? Saya langsung Ya, jawab Kak, aja langsung ya, jawab aja. Mira. Oke. Pertanyaan yang cukup bagus ya, teman-teman. Persiapan ketika mau lomba dan sebagainya.
Jadi saya akan coba sedikit sharing berdasarkan pengalaman begitu ya. Jadi yang pertama itu yang perlu dipersiapkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah punya niat ya, yang pertama itu adalah niat. Teman-teman punya niat dulu nih, bahwa teman-teman niat ingin ikut kompetisi lomba karya tulis ilmiah atau teman-teman punya niat untuk ikut proyekan dosen, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan biasanya ini keuntungan lebihnya adalah biasanya itu kakak-kakak Trust akan memberikan kesempatan kepada kalian yang pemula ini untuk gabung dengan kakak-kakak yang udah berpengalaman. Jadi kalian diajak sama kakak-kakak yang udah berpengalaman gitu untuk ikut lomba. Nah, ini kesempatan lainnya gitu ya. Atau juga kesempatan lainnya kalian akan didelegasikan. Jadi kakak Trust ini membuka kesempatan kepada kalian, siapa nih yang mau ikut lomba, ayo daftar. Nanti kalian didelegasikan, sehingga nanti kalian dibina. Nah, kalau misalnya sudah dibina, kemudian kalian daftar kan. Nah, untuk daftar itu kalian harus punya tim. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Tim yang seperti apakah sih yang perlu dipersiapkan? Tim yang punya kemauan. Maksud saya adalah kenapa punya kemauan dan niat yang tulus? Karena banyak juga gitu ya teman-teman yang diucapkan saya mau lomba gitu, tapi setelah dia menjadi tim dipilih tidak ada aksi gitu, tidak bantu ini, itu menjadi tim yang nantinya akan kacau gitu karena hanya satu orang saja yang capek. Nah, itu jangan sampai terjadi, dihindari. Jadi kalian harus punya tim. Tim itu baik kalian bentuk sendiri, kalian merasa bahwa oh dia ini kayaknya punya keinginan lebih deh dan dia punya semangat juang yang tinggi tim dengan saya, atau nanti kalian gabung dengan kakak-kakak tingkat, atau juga kalian tanya nih kakak-kakak tingkat, "Kak, siapa nih yang kira-kira mau ikut lomba ya bareng saya?" gitu. Terus setelah sudah punya tim, maka proses penyusunan. Nah, lomba karya tulis itu ada yang research, ada yang literatur gitu ya. Research itu berarti kalian harus melakukan penelitian gitu ya. Penelitian ini, penelitian itu, penelitian ini, penelitian itu misalnya. Tapi kalau literatur, kalau misalnya kalian belum punya kemampuan di bidang meneliti lebih luas, kalian bisa ikut lomba karya tulisnya berdasarkan research, berdasarkan studi pustaka. Jadi hanya mengandalkan kajian-kajian baik itu buku maupun jurnal. Nanti selama kalian proses penyusunan itu, kalian bisa tanya-tanya ke kakak-kakak Trust. Nanti akan dibina oleh kakak-kakak Trust. Oh, kamu ada salah ini ya, kamu harus perbaiki ini gitu. Itu akan dibina gitu oleh kakak-kakak Trust ya. Akan pembinaan khusus terkait itu. Kemudian nanti barulah disubmit karyanya. Nah, nanti setelah itu, kalau misalnya kalian terpilih nih menjadi finalis kan akan presentasi, begitu ya. Akan mempresentasikan di hadapan juri. Nah, itu biasanya butuh persiapan yang cukup matang. Nah, cukup matang itu dalam rangka kalian harus belajar presentasi. Nah, kalian bisa minta bantuan ke kakak-kakak Trust untuk dibina. Kak, gimana ya cara presentasi yang baik? Kak, gimana ya dari juri gitu. Nanti akan dibantu oleh kakak begitu. Nah, kalau misalnya kalian lombanya itu adalah offline begitu ya, kan pasti butuh dana untuk akomodasi dan sejenisnya. Itu juga butuh persiapan. Maka kalian minta bantuan kepada kakak-kakak Trust untuk dibantu proses pendanaan ke pihak kampus gitu. Karena kalian harus mengajukan TOR pendanaan. Nah, TOR pendanaannya atas nama UKM Trust gitu untuk mendapatkan dana gitu. Butuh persiapan. Sampailah kalian ke tahap lomba. Jadi tahapan-tahapan seperti itu tuh yang perlu dipersiapkan. Intinya bahwa semua itu dikemas bentuk yang baik, begitu ya. Ikhtiar yang sungguh-sungguh, hasil akhir ya udah nggak apa-apa kita serahkan kepada yang kuasa, begitu ya. Nah, kalau misalnya proyekan dosen, itu ada yang dosennya nawarin, ada yang kita nanya gitu. Kalian harus cari tahu dosen mana aja nih yang kira-kira dia buka peluang untuk penelitian misalnya. Kemana cari tahunya? Kalian bisa tanya-tanya kakak Trust. Biasanya kakak Trust punya relasi di dosen-dosen. Nanti kalian kalau udah punya relasi, terus dikasih tahu nih, misalnya ada nih penelitian dosen terkait ini di ibu ini. Nanti coba kamu chat, apakah saya punya kesempatan untuk gabung dengan penelitian ibu gitu, atau dengan penelitian bapak, sehingga kalian nanti bisa penelitian. Dan pendidikan biologi itu salah satu jurusan juga yang sering membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut proyekan dosen. Nah, biasanya penelitiannya itu adalah penelitian biologi murni biasanya sih. Karena saya punya teman-teman yang dia penelitian dosen dan biologi dan dia fokusnya di biologi murni. Dan kamu siapa namanya Naila, jangan khawatir karena di Trust ini banyak banget anak-anak biologi. Jadi kamu nanti bakal dibina juga sama kakak-kakak dari biologi. Begitu ya.
Siap, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya Naila. Oke, buat peserta yang lain, jika ingin bertanya boleh langsung raise hand aja. Ini malu-malu kali ya Kak Wahyudin. Masih pada bingung. Ya, biasa awal-awal tuh kayak gini biasanya. Oh, ini ada nih di kolom chat dari Rina Rahmanita. Maaf Kak, aku izin bertanya. Saya Rina dari jurusan Pendidikan IPA 2022. Maaf sebelumnya saya bertanya lewat chat karena kondisi di rumah tidak memungkinkan. Nah, pertanyaan saya gimana sih Kak cara kita untuk mengimprove potensi kita? Kadang kalau lomba-lomba gagal tuh suka mental ya. Hehe. Boleh langsung dijawab Kak. Oke, dan itu saya juga ngerasain ya. Oke, pertanyaan yang cukup baik dan kita satu ini ya, satu penderitaan begitu ya, satu rasa. Dan saya akan mengatakan bahwa sebenarnya gagal itu biasa banget, teman-teman. Bahkan dari gagal itu kita punya kesempatan untuk terus mengimprove diri kita begitu ya. Saya punya misalnya saya bisa mencantumkan prestasi saya pernah juara ini. Teman-teman perlu tahu bahwa itu semua saya bangkit dari banyak udah saya nih tahun 2021 itu menjadi tahun yang cukup baik buat saya karena saya diterima dapat PKM. Tetapi dari tahun saya berangkat PKM itu dari tahun 2019. Saya ngirim 2 proposal, ditolak mentah-mentah. Tahun 2020 itu saya juga ngirim ditolak mentah-mentah. Tahun terakhir saya ngirim tahun 2022, saya ikut kembali itu saya ngirim sekitar 2 proposal lagi dan itu ditolak mentah-mentah begitu ya teman. Jadi banyak gagalnya sebenarnya perjuangan yang saya dapatkan saat ini juga banyak gagalnya. Lalu bagaimana sih untuk kita bisa mengimprove diri terus? Jadi intinya bahwa kembalikan kepada rencana hidup kalian begitu ya. Kalian tuh harus bisa menyusun rencana hidup kalian bahwa apapun yang saya percaya bahwa apapun yang kita tulis itu adalah mimpi yang perlu diwujudkan begitu. Saya punya jadi sedikit sharing begitu ya. Saya ini punya jadi saya punya life planning gitu ya. Ditulis itu saya di buku-buku saya tulis di tahun 2020. Nah, termasuk tahun 2021. Tahun 2021 saya ingin ingin lolos PKM dan juga ingin lolos KKN kebangsaan. Ini jujur ya teman-teman dan saya tulis itu di buku. Dan alhamdulillah Allah kabulkan begitu. Karena saya rasa bahwa apa yang kita tulis itu adalah mimpi yang perlu kita wujudkan begitu ya. Nah, makanya saya punya keinginan untuk melakukan itu semua begitu. Ada juga banyak list keinginan yang saya tulis tetapi banyak gagalnya gitu. Nah, saya belajar dari kegagalan. Saya banyak belajar dari kegagalan. Dari mana sih gagalnya? Kenapa saya nggak lolos begitu? Kenapa saya nggak lolos sampai nggak menang gitu? Apa sih salahnya? Nah, itu perlu dievaluasi. Apapun yang kegagalan yang menimpa hidup kita itu perlu dievaluasi. Kalau kita tidak mengevaluasi apa yang pernah terjadi, maka jangan berharap lebih kalau misalnya kita terus mencoba terus gagal lagi, maka perlu mengevaluasi apa yang menjadi kegagalan kita. Yang paling sakit itu adalah ketika kita sudah jadi finalis nih 10 besar, terus kita nggak juara, itu sakit banget ya. Perjuangannya itu udah hampir puncak gitu, tapi tiba-tiba dijatuhkan oleh ekspektasi begitu ya teman-teman. Nah, makanya jadi harus banyak belajar gitu. Jadi jadikan siapa tadi yang nanya? Punten siapa ya? Karina, Kak. Iya. Jadi Karina, jadikan kegagalan itu hal yang biasa, yang justru malah menjadikan kesempatan kamu untuk terus mengimprove diri. Jadi kita harus banyak belajar dari kegagalan, terus mengevaluasi apa yang menjadi gagal itu, terus berlatih gitu. Karena berlatih itu sampai akhirnya kamu menemukan mendapatkan apa yang kamu harapkan begitu. Seperti itu yang bisa saya jawab ya, karena dari pengalaman seperti itu sih. Wah, Begitu, Mei. masih mau lanjut, Kak? Boleh? Enggak, cukup malah. Gimana, Raina ada tanggapan tidak? Wah, mantap banget, Kak. Terima kasih banyak atas jawaban dan experience-nya. Bismillah, semoga bisa diimplementasikan. Terima kasih. Terima kasih, Rina, atas pertanyaannya. Nah, karena adanya keterbatasan waktu ya, Kak, sesi tanya jawab kali ini saya akhiri. Nah, terima kasih banyak sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah memberanikan diri untuk bertanya. Dan terima kasih juga kepada Kak Wahyudin atas jawaban yang sangat menarik. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Wahyudin, oleh Kak Wahyudin terjawab semuanya ya.
Nah, sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil materi kali ini ya, Kak. Nah, yaitu UKM Trust pertama kali berdiri pada tanggal 20 Desember 2005 dan bertujuan sebagai wadah pengkajian mengenai penelitian dan penelaran untuk mahasiswa Untirta. Nah, cara mengembangkan minat kita adalah kita harus menemukan sesuai, lalu tentukan goals. Beradaptasi, menyusun strategi, lalu action atau tindakan. Nah, untuk benefitnya, yaitu kesempatan berkompetisi, kesempatan meneliti, meningkatkan kemampuan, relasi, dan masih banyak. Untuk kelebihan di Trust juga 90% memberikan kesempatan untuk terus belajar, berorganisasi, berwirausaha, dan masih banyak lagi. Nah, untuk persiapan lomba nih, maupun kegiatan lain, nanti akan ada info dan kesempatan bergabung dengan kakak-kakak yang sudah berpengalaman untuk ikut lomba. Dan harus punya tim nih yang memiliki keinginan lebih untuk menang, serta akan dibantu oleh kakak-kakak Trust yang berpengalaman sampai tahap lomba. Nah, jika mengalami down mental saat gagal mengikuti lomba atau kegiatan lainnya, yaitu perencanakan jalan hidup kita, menulis life planning karena apa yang kita tulis adalah mimpi yang harus kita wujudkan. Kegagalan yang menimpa hidup kita perlu dievaluasi nih untuk menjadi lebih baik, lalu berlatih sampai akhirnya mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, keren banget nih ya. Nah, terima kasih Kak Wahyudin sebelumnya. Sebelum diakhiri, kita ada penghargaan nih berupa sertifikat digital buat kakak. Nah, untuk tim CP boleh dimunculkan sertifikatnya. Nah, lalu ada sesi foto bersama nih, Kak. Kak Widin boleh gaya dulu nih untuk tim CP, boleh dokumentasi. Satu. Boleh gaya juga ya. Nah, untuk Kak Wahidin dipersilahkan untuk tetap stay jika tidak ada kesibukan, tetapi kalau ada kepentingan atau urusan lain, Kakak dipersilahkan keluar dari Zoom. Terima kasih banyak Kak Wahidin sebelumnya. Oke, terima kasih juga ya. Tetap semangat teman-teman. Keren. Hadirin sekalian, demikianlah materi kali ini yang membahas pengenalan UKM Trust dan mewujudkan minat mahasiswa menuju generasi yang berprestasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Rumah Pak Robi besar dan elegan. Ucapan saya mungkin ada yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wahyudin yang sudah memberikan materi terkait dengan pengenalan UKM. Dan juga moderator oleh Kak Mira. Juga tadi ditutup oleh pantun ya Kak Mira ya. Wah, keren banget nih. Saya boleh pantun nggak? Tapi Oke, gimana nih teman-teman untuk materi yang tadi? Seru banget nggak nih? Teman-teman boleh nih komen. Seru banget kan nih materinya? Apa mau lagi? Iya boleh nih komen di teman-teman. Wah, kayaknya seru banget ya tadi ya. Dan kita juga masih ada satu materi lagi yang emang bakal kita selesaikan bersama, dan tentunya dengan pemateri yang tidak kalah keren nih teman-teman. Oh iya, sebelumnya aku pengen ngucapin terlebih dahulu selamat datang untuk UKM-UKM yang sudah hadir pada